الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak tahmid, alhamdulillah, memperbanyak tasbih, subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang banyak mengucapkan tasbih, subhanallah, maka mereka akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kelapangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh atau Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam. Allah berfirman, "Walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Yunus bukan termasuk hamba kami yang banyak bertasbih, mengucapkan subhanallah, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya dengan sebab memperbanyak subhanallah maka diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, untuk para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Nabi sampai hari kemudian. Kaum muslimah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Mulakhas Fikih, panduan fikih lengkap karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang berikutnya bab yang atau nomor halaman yang ke-35. Bab tentang adab-adab buang hajat. Babu adabi qada'il hajati wal istitabah. Adab-adab buang hajat. Perlu diketahui, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan segenap kaum muslimin, bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan manusia dalam urusan agama dan dunia kecuali telah dijelaskan dalam Islam. Kecuali telah dijelaskan di dalam Islam. Di antaranya adalah adab-adab buang hajat, agar manusia berbeda dengan binatang.
sesuai dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Agama kita sudah sempurna, Bu. Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi butuh tambahan. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hari itu turunnya ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat 3. Itu hari Jumat pada sore hari Arafah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafah pada Hajjatul Wada', haji perpisahan pada tahun ke-10 Hijriyah. Turun ayat ini. Ayat yang terakhir kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini, wahai Muhammad, hari Jumat ini, hari Arafah ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untukmu agamaku. Maka agama Islam sempurna. Semua ada diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kita bikin-bikin dalam agama ini. Tidak ada lagi kita membuat perkara yang baru, mengada-ada di dalam agama. Islam ini sempurna sudah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka ma'asyiral muslimat, Islam ini sempurna. Kita cari, tidak ada sesuatu kecuali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang tertinggal kecuali telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini yang kita pelajari adalah adab buang hajat. Adab buang hajat aja diajar oleh Nabi. Bagaimana dengan adab mendidik anak? Apalagi adab mendidik anak, apalagi adab bertetangga, adab suami istri, adab bermuamalah dan yang lainnya. Adab buang hajat aja diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Islam telah sempurna. Agama kita adalah agama yang suci dan bersih. Maka ada beberapa adab yang ditentukan syariat yang harus dilakukan seorang saat memasuki WC, saat buang hajat, dan saat keluar dari WC, dari kamar mandi, dari toilet. Jadi diajarkan oleh Nabi SAW. Agama Islam ini agama yang bersih, agama yang suci, sehingga diajarkan bagaimana membersihkan diri. Jika seorang muslim ingin masuk ke dalam WC, yakni tempat yang dipersiapkan untuk membuang hajat, ia dianjurkan membaca doa berikut ini. Ketika masuk WC, doanya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, di WC itu tempatnya setan. Maka enggak boleh melakukan sesuatu yang mulia di dalam WC. Enggak boleh. Enggak boleh baca Quran dalam WC. Enggak boleh makan. Enggak boleh main HP dalam WC. Dia sambil qadha hajat, sambil jawab SMS, atau sambil update status misalkan, ya, atau dia bercumbu suami istri misalkan di WC, enggak boleh. Dia bercumbu suami istri di WC enggak boleh, karena suami istri ini bercumbu itu ibadah, sedekah. Dilakukan di WC enggak boleh. Naam, di dalamnya ada setan. Sehingga kita berdoa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
Nah, ini dihafalkan ya. Ia juga dianjurkan melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu saat memasuki WC dan kaki kanan terlebih dahulu saat keluar. Mendahulukan kaki kanan, saat masuk mendahulukan kaki kiri. Lalu mengucapkan ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah melenyapkan kotoran dariku serta memberiku keselamatan. Kemudian yang berikutnya, karena kaki kanan digunakan untuk urusan-urusan yang bersifat mulia dan bagus. Jadi kaki kanan kita untuk urusan yang mulia dan bagus. Sementara kaki kiri digunakan untuk urusan yang kaitannya dengan membuang kotoran dan sejenisnya. Maka keluar dengan kaki kanan, masuk dengan kaki kiri. Kalau seorang ingin buang hajat di tempat terbuka atau di lokasi yang memang tidak dipersiapkan untuk buang hajat, maka dianjurkan untuk mencari lokasi yang jauh dari manusia, yakni di tempat sepi dan berlindung agar tidak terlihat oleh orang lain dengan memanfaatkan dinding atau pohon dan sejenisnya. Ini kalau dia buang hajat di tempat yang bukan WC atau sejenisnya. Saat buang hajat, nah ini adab yang berikutnya. Jadi adab yang pertama apa tadi? Berdoa ya. Berdoa ketika masuk dari setan yang ada di dalam. Kemudian yang berikutnya berdoa ketika keluar. Kemudian adab yang berikutnya masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah dia harus menjauh, nggak boleh kelihatan ketika buang hajat. Kemudian adab yang berikutnya saat buang hajat haram menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini dia. Tapi harus mengambil arah yang berbeda karena Nabi SAW melarang menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Ia juga harus waspada terhadap percikan air seni. Jangan sampai mengenai tubuh atau pakaiannya. Lebih baik ia memilih buang air kecil di atas tempat yang lunak sehingga air seninya tidak menimbulkan percikan ke arahnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, "Idza ataitumul ghaita," kalau kalian buang hajat, "fala tastaqbilul qiblata," jangan kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakanginya. Bibaulin wala ghaid, ketika buang air kecil atau buang air besar. Walakin syarriqu aw gharribu, tapi hadap syarriqu, hadap timur atau hadap barat. Kalau kita di sini hadap utara atau selatan. Jadi ini adab yang berikutnya, tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Maka rumah kita yang di situ di dalamnya ada WC, ada toiletnya, usahakan bangunannya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Diposisikan seperti itu. Kenapa? Karena mulianya arah kiblat. Arah kiblat ini arah yang mulia. Sehingga kita ibadah menghadap mana? Kiblat. Salat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kemudian apa lagi? Kita berdoa sunnahnya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Banyak orang-orang menghadap kuburan dia berdoa, tapi dia berdoa menghadap kiblat. Kemudian ketika tidur juga sunnahnya menghadap mana? Ya, sunnahnya itu dirusuk sebelah kanan. Ya, adapun menghadapnya menghadap kiblat, sebagian ulama mengatakan menghadap kiblat, sebagian mengatakan tidak. Orang yang mati ketika dikuburkan menghadap kiblat, mulia, arah yang mulia. Nah, ma'asyiral muslimat, kaum muslimah rahimakumullah, ini adab yang
berikutnya dari adab qadha hajat, yaitu jangan menghadap atau membelakangi arah kiblat. Kemudian juga adabnya adalah jangan sampai kena percikannya dari najis, dari air seninya. Jangan sampai kena percikannya. Ini sangat besar bahayanya nih. Sangat besar bahayanya. Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, marran Nabi SAW biqabrain. Nabi SAW pernah suatu ketika melewati dua kuburan. Melewati dua kuburan. Maka Nabi SAW mengatakan, innahuma layu'adzabani. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diperlihatkan azab kubur kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat mereka sedang diazab. Kalau kita enggak bisa ngelihat, Bu. Enggak bisa kita ngelihat orang sedang diazab di kuburannya, enggak bisa. Mendengar juga enggak bisa. Tapi Nabi SAW diperlihatkan, juga makhluk-makhluk yang lain diperlihatkan. Ya, hewan-hewan bisa melihat, bisa mendengar. Pohon-pohon, tumbuhan semuanya bisa mendengar, bisa melihat orang yang sedang disiksa di kuburan. Yang enggak bisa hanya dua, jin dan manusia. Jin dan manusia enggak bisa mendengar dan melihatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Kenapa diazab? Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka itu diazab bukan karena dosa besar. Sebagian mengatakan mereka diazab karena dosa besar tapi dianggap remeh. Dosa besar dianggap remeh. Apa itu? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Satu di antara mereka, kata Nabi SAW, dia tidak bersih ketika buang hajat, ketika buang air kecil, sehingga kena percikannya. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu fa innahu yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, karena dia suka mengadu domba, suka mengadu domba, sehingga bertengkar antara si fulan dan fulan, sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah dua, ditancapkan di masing-masing kuburan tersebut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga bisa meringankan siksanya selama pelepah kurma ini belum kering. Selama pelepah kurma ini belum kering. Ditancapkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memintakan syafaat, maksudnya di sini. Nabi memintakan syafaat kepada Allah, semoga diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan? Sampai pelepah kurma itu masih basah. Nah, mungkin dengan sebab ini sebagian berdalil, ibu-ibu sekalian, bahwa di kuburan itu ditaburi apa? Bunga. Ditaburi kembang. Kenapa? Tujuannya apa? Mungkin memberikan syafaat. Tidak. Atau ditanamkan kembang misalkan, ditanamkan pohon misalkan. Tujuannya adalah mencontoh hadis yang tadi. Tidak. Ya, tidak ada sunnahnya menaburi kembang di atas kuburan, menanamkan kembang di atas kuburan. Tidak ada. Kuburan para sahabat tidak ditaburi, tidak ditanamkan
pohon kurma tidak. Tapi itu adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mintakan syafaat, memberikan syafaat, mendoakan kepada Allah semoga dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut di dalam yang di dalam kuburan tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi ini di antara adabnya ketika buang hajat harus hati-hati. Jangan sampai kena percikannya. Atau jangan sampai berlebihan, Bu. Ada yang berlebihan. Dia kalau sudah masuk kamar mandi itu setengah jam kencing aja. Buang air kecil doang itu sampai setengah jam. Lama dia. Was-was terus. Ketika dia sudah pasang sarungnya, pakaiannya, dia merasa ada yang keluar lagi. Begitu dia bangun terasa ada yang keluar lagi. Ada yang seperti itu, bisikan-bisikan seperti itu, ada was-was seperti itu. Ya. Bagaimana mengobatinya hal seperti ini? Cara mengobatinya adalah, dan ini ada, banyak terjadi ini. Terutama bagi laki-laki ya, terutama bagi laki-laki. Banyak terjadi. Dia kayak terasa ada yang keluar dari air kecil, air seninya. Air seninya. Dia terasa ada yang keluar ketika dia sholat, ketika dia sujud, ketika dia ruku. Bagaimana cara menghindari atau mengobatinya? Yaitu jangan dihiraukan. Kemudian ketika berwudu selesai buang air kecil, ambil sedikit air dipercikkan di bagian depan. Di bagian depan atau di bagian kelaminnya. Air tersebut. Air yang diambil dari air bersih yang diambil. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara adabnya ia tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Tidak boleh menyentuh dengan tangan kanan ketika buang hajat. Ia juga tidak boleh membuang hajat di jalan yang dilalui manusia, di tempat orang berteduh, atau di sumber-sumber air mereka. Karena Nabi SAW melarang semua itu. Akibat bahaya dan mudarat yang terdapat, ya, akibat bahaya dan mudarat terhadap orang banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Nabi sebutkan, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah seorang di antara kalian menyentuh kelaminnya dengan tangan kanan ketika dia buang hajat, ketika dia cebok. Jadi ceboknya enggak boleh pakai tangan kanan. Ceboknya pakai tangan kanan, pas makan, minum pakai tangan kiri. Enggak boleh ini. Ya. Jadi Nabi sebutkan la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Wala yatamassah minal khala biyaminihi, dan jangan pula bercebok dengan tangan kanan. Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, ittaqul la'inain. Waspadalah kalian pada dua perkara yang dapat mendatangkan laknat, yang dapat mendatangkan makian manusia. Kalau kalian kerjakan, dia dimaki kalian. Wa man la'inani ya Rasulullah? Apa dua yang mendatangkan laknat itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au dhillihim, yaitu orang yang qada hajat di jalanan atau di tempat berteduh. Ini tidak boleh qada hajat di situ. Ada lagi contoh yang lain. Dia qada hajat, sisa qada hajatnya enggak dibersihkan. Misalkan dia masuk nih di masjid, masuk toilet di masjid, WC, kemudian habis buang hajat,
dia biarkan nggak disiram sampai habis, nah itu nggak boleh juga, menyakiti. Kadang-kadang dia tergesa-gesa misalkan, buru-buru, akhirnya dibiarkan, nggak boleh, harus bersih. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Naam. Ma'asyiral muslimat, kaum muslimah rahimakumullah. Ia juga tidak boleh masuk ke WC membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya, tidak boleh masuk ke dalam WC membawa sesuatu yang ada apa itu? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada tulisan-tulisan mulia. Dia bawa masuk ke dalam WC misalkan itu mushaf Al-Quran, ditaruh di atas pintu kamar mandi, nggak boleh. Atau dia bawa ya kitabnya misalkan, nggak boleh. Namun dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, kalau ia khawatir sesuatu miliknya yang mengandung zikir kepada Allah itu hilang, dikhawatirkan akan hilang, ia boleh membawanya masuk, tapi harus menutupinya dengan sesuatu. Orang yang buang hajat tidak sepantasnya berbicara saat sedang buang hajat. Nah, ini adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya, ketika buang hajat tidak boleh ngobrol, Bu. Tidak boleh ngobrol di kamar mandi, di WC. Dia musyawarah sama suaminya di WC. Ajak musyawarah. Atau dia ngobrol di dalam kamar mandi, di dalam WC sambil buang hajat, ngobrol. Enggak boleh. Tidak boleh ngobrol. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang melakukan hal itu. Ia juga tidak boleh membaca Al-Quran saat buang hajat. Tidak boleh baca Quran juga saat buang hajat. Kemudian, usai membuang hajat, hendaknya ia membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan beristinja. Istinja itu artinya membersihkan dengan air, menggunakan air. Atau melakukan istijmar. Istijmar itu artinya menggunakan bebatuan atau yang sejenisnya, membersihkan dengan benda kering. Saya ulangi, membersihkan dengan air namanya apa? Istinja. Istinja. Membersihkan dengan selain air, benda keras atau selain air, namanya istijmar. Misalkan apa? Dengan tisu, atau dengan kain, atau dengan apa lagi, di tengah kebun misalkan dengan potongan kayu misalkan, atau di rumah misalkan dia tidak mau kena air dengan tisu, itu namanya istijmar. Taib. Kemudian atau apa saja yang bisa menggantikan fungsinya batu. Jika ia menggabungkan antara kedua cara tersebut, istinja dan istijmar, maka itu lebih baik. Tapi jika ia menggunakan salah satu darinya, itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, istijmar adalah cara membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan bebatuan atau yang bisa menggantikan fungsi bebatuan. Seperti daun yang sedikit kasar, kain percak dan bahan-bahan sejenis yang dapat membersihkan dan mengelap bersih tempat keluarnya kotoran. Kemudian disyaratkan mengelap 3 kali atau lebih. Bagi yang istijmar menggunakan selain air, maka disunahkan mengusapnya 3 kali atau lebih selama ganjil. Ya, asalkan ganjil maksudnya. Istijmar tidak boleh dilakukan dengan menggunakan tulang. Menggunakan tulang belulang atau kotoran hewan, yakni kotoran binatang yang sudah kering. Karena Nabi SAW melarang hal itu.
ia juga harus melenyapkan sisa kotoran yang keluar dari dan mengelapnya hingga bersih, sehingga tidak tersisa sedikit pun najis di badannya, agar najis itu tidak berpindah ke bagian tubuhnya yang lain atau ke pakaiannya. Ya, tidak boleh istijmar menggunakan apa? Tulang atau menggunakan kotoran. Kenapa enggak boleh menggunakan tulang? Karena tulang itu makanan siapa? Makanan jin. Tulang itu makanan jin secara umum. Ya. Tulang itu makanan jin, maka enggak boleh menggunakannya istijmar. Enggak boleh digunakan membersihkan kotoran. Gimana kalau dia gunakan makanan manusia? Tambah enggak boleh lagi. Lebih enggak boleh lagi. Misalkan dia pakai apa? Dia pakai istijmar. Dia usap sisa kotoran pakai roti, pakai donat, ya, atau pakai makanan apa saja, maka enggak boleh. Taib. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa istinja atau istijmar adalah salah satu syarat sahnya wudu, sehingga harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau ia berwudu sebelum istinja, maka wudunya tidak sah. Dasarnya adalah hadis Al-Miqdad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sebutkan yaghsil dzakarahu wa yatawadda, hendaknya ia membasuh kemaluannya dan berwudu. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan yang disunnahkan adalah melakukan istinja sebelum berwudu agar seorang keluar dari titik kontroversi dan tidak khawatir kalau wudunya batal. Saudara seiman, kaum muslimah rahimakumullah, berusahalah membersihkan diri dari air seni. Berusahalah. Karena kotoran seni adalah salah satu sebab seorang menerima azab kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul." Hindarkanlah diri kalian dari percikan air seni. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena kebanyakan siksa kubur akibat dari air seni. Maka jagalah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan sanad hadis ini sahih dan memiliki beberapa syahid atau riwayat penguat. Makna umum hadis ini adalah ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saudaraku seiman, sungguhnya bersuci secara sempurna memudahkan seorang melaksanakan ibadah kepada Allah, membantu penunaiannya secara paripurna dan sempurna, serta menjunjung atau serta menunjang pelaksanaan terhadap hal-hal yang disyariatkan di dalam ibadah tersebut. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat berjamaah lalu membaca surah Ar-Rum. Beliau salah membacanya. Usai salat beliau bersabda, "Innahu yulabbasu alaina al-Qur'an an aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu'a faman syahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu'a." Kata Nabi SAW, sesungguhnya tadi bacaan Al-Quran itu menjadi rancau bagiku karena ada sekelompok orang di antara kalian yang salat bersama kami berwudu dengan tidak benar caranya. Maka barang siapa yang salat bersama kami hendaklah ia berwudu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di dalamnya itu Masjid Quba, maksudnya di Quba itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri mereka dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Saat mereka ditanya tentang tata cara bersuci tersebut, mereka menjawab, kami menggabungkan proses bersuci antara menggunakan batu dan air. Maka di sini ada hal yang perlu dicermati.
kaum muslimah rahimakumullah. Yaitu bahwa sebagian orang awam mengira bahwa istinja termasuk bagian dari wudu. Saat mereka akan berwudu, mereka memulainya dengan istinja terlebih dahulu. Meskipun sebelumnya mereka sudah beristinja usai buang hajat. Ini adalah kekeliruan. Karena istinja bukanlah bagian dari wudu, namun digolongkan sebagai salah satu syarat sahnya wudu. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Dan itu dilakukan usai buang hajat sehingga tidak ada alasan untuk mengulanginya. Karena tidak ada hal yang mewajibkannya, yaitu buang hajat dan terkotorinya pintu keluar dengan sesuatu yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimah rahimakumullah. Kemudian sekarang poin yang berikutnya, ini yang kita bahas apa tentang adab qada hajat. Ya, bisa diingat ya. Adab-adab buang hajat. Yang pertama apa tadi? Baca doa. Bismillah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian yang kedua, masuk menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Keluar membaca doa ghufranaka. Kemudian yang berikutnya di antara adabnya yaitu dia harus tersembunyi, tidak boleh terlihat oleh siapapun. Kemudian di antara adabnya tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian di antara adabnya cebok dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Kemudian juga di antara adabnya tidak boleh membawa sesuatu yang mulia masuk ke dalam WC. Di antaranya juga apa? Tidak boleh berbicara di dalam WC ketika qada hajat. Kemudian di antara adabnya juga yaitu tidak boleh membaca Al-Quran atau selainnya yang ayat-ayat yang mulia. Kemudian itu istinja, ada istijmar. Istijmar adalah menggunakan selain air, dibolehkan. Ya, seperti menggunakan batu atau tisu atau yang sejenisnya yang bisa membersihkan. Yang tidak boleh menggunakan tulang atau kotoran. Tulang itu makanan jin. Maka makanan manusia lebih enggak boleh lagi. Sesuatu yang bermanfaat. Misalkan dia pakai istijmar, misalkan uang. Dia orang kaya dipakai ngusap kotorannya uang. Uang ratusan ribu misalkan. Dipakai ngusap, enggak boleh. Membuang-buang harta. Kemudian adabnya juga yang terakhir yaitu harus kita menjaga jangan sampai kena percikannya, Bu. Jangan sampai kena percikannya. Dan anak-anak kita jaga juga, kita ajari. Kita ajarkan mereka supaya mereka bersih. Supaya mereka bersih, jangan ngompol sembarangan. Ya. Ketika mereka sudah faham, ya, jika mereka sudah faham, kita ajarkan mereka di mana buang air kecil, kemudian bagaimana ceboknya, kemudian jangan mereka di situ bekas kencingnya, kemudian dipakai sholat, kemudian di sana sini di rumahnya dia anaknya kencing semaunya, rumahnya pesing, di situ dia sholat, enggak boleh, harus bersih, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur disebabkan karena apa? Tidak bersih dari kencing. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang berikutnya bab tentang siwak dan khisalul fitrah. Halaman yang ke-43. Siwak. Apa arti siwak?
Saka yasuku, istaka yastaku, membersihkan gigi. Siwak, dengan kayu siwak. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun, kesucian itu ada 5. Kesucian ada 5. 1, al-khitan, berkhitan. Sunat khitan. Berkhitan ini bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh dia tidak berkhitan. Orang yang baru masuk Islam wajib dikhitan. Kalau bagi perempuan hukum khitan ini apa? Kemuliaan. Kemuliaan. Tambah mulia dia. Kemudian yang kedua, wal istihdad, membersihkan atau mencukur bulu kemaluan. Nabi alaihi wasallam bersabda, amalan yang didasari fitrah itu ada 5. Yang pertama berkhitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga wanatful ibti. Memendek. Yang ketiga wanatful ibti. Mencabut bulu ketiak. Yang keempat waqassus syarib. Mencukur kumis. Yang kelima taqlimul adfari. Yaitu memotong kuku. Ini di antara kebersihan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita bahas insyaallah tentang siwak dan perkara-perkara fitrah ini insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Hadiah insyaallah. Anak perempuan usia 2 tahun, umur air kencingnya gimana? Anak perempuan usia 2 tahun, air kencingnya najis. Jangankan usia 2 tahun, dia baru lahir sudah najis. Anak perempuan ya itu usia baru lahir 0 hari itu sudah najis. Ya, jelas Ibu? Kecuali anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dia tidak najis sampai dia berhenti menetek atau sampai dia disuapi. Sampai disuapi. Dalilnya mana? Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh seorang sahabat an baulil gulam, tentang air kencing bayi laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup dipercikkan. Dia kencing kena sarung kita, kain kita, baju kita. Misalkan dia ngompol lagi digendong anak bayi yang dia masih menetek, ya, atau makanan pokoknya adalah susu, maksudnya ASI begitu, bukan susu ini ya, susu formula bukan, ASI begitu maksudnya. ASI, makanan pokoknya ASI. Tapi kalau susu formula tidak masuk, tidak masuk. Ya, yang dimasukkan di sini ASI, dia masih menetek, kemudian dia ngompol, kena baju kita, cukup dipercikkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu bagi laki-laki, bayi laki-laki. Adapun bagi perempuan tetap disiram atau dibilas atau dicuci. Ya, karena kencing perempuan itu najis walaupun usia 1 hari atau baru lahir. Wallahu taala alam bissawab. Soal yang berikutnya. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga kami. Izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan orang tua atau keluarga yang ikut kegiatan selawatan di lingkungan rumah? Jazakallahu khair. Kaum muslimah rahimakumullah. Tentunya kita sudah belajar ya, kita pahami bahwa semua acara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW ini adalah perkara yang bid'ah. Dan semua bid'ah ditolak. Bahkan diancam oleh Nabi SAW. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Salawat kepada Allah ini diperintahkan. Salawat kepada Nabi SAW diperintahkan. Nabi SAW perintahkan kita banyak mengucapkan salawat. Salawat yang diajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seterusnya. Tapi salawatan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ada acara khusus, kemudian makan-makan. Ya, kalau nggak ada makan-makannya nggak seru selawatannya. Ya, ada makan-makan, ada kumpul-kumpul dan sebagainya. Maka ini adalah acara yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita diperintahkan banyak bersolawat, tapi bukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan, tidak disunnahkan. Nah, kemudian bagaimana cara menegur keluarga atau orang tua atau semisalnya? Tentunya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ya, disampaikan kepadanya bahwa salawat diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi, tapi tidak ada ya dianjurkan, tidak ada perintahnya, contohnya untuk dengan acara seperti ini, dengan acara ini disampaikan dengan cara yang baik. Ini disampaikan dengan cara yang baik. Ya, semampunya. Ketahuilah para ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama, al-haqqu saqilun. Kebenaran ini berat. Kebenaran ini berat. Sunnah ini berat, maka jangan tambah beratnya dengan Anda menyampaikan dengan cara yang lebih berat pula. Dengan cara yang tidak benar. Artinya sampaikan dengan cara yang baik. Tidak bisa sekali, tidak bisa 2 kali, tidak bisa 3 kali. Kalau memang bisa membaca berikan bacaan, kalau tidak bisa maka sampaikan, tidak diterima maka doakan. Itu dia, bukan tidak diterima langsung langsung marah-marah, langsung bentak-bentak, apalagi orang tua tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya mengenai buang hajat namun sambil bermain HP? Contoh menonton film kartun, bermain game atau di telepon hingga berlama-lama di dalam WC. Mohon nasihatnya Ustaz. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala yamqutu ala dzalik. Allah murka atas hal tersebut. Jadi di WC itu tempat setan, ibu-ibu sekalian. Ya, tempat setan. Enggak boleh kita berlama-lama di situ. Itu sebabnya ketika kita keluar itu kita baca doa apa? Ghufranaka. Apa artinya? Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Kita kok habis buang hajat kok mohon ampun. Ya, siapa tahu di dalam WC itu ada menghayal atau ada pikiran yang macam-macam atau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pas keluar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi SAW berbuat apa saja dalam
WC kecuali apa? Qadha hajat. Apalagi bermain HP, saling telepon, kemudian SMS atau ngobrol sama suaminya atau bercumbu di dalam misalkan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kenapa? Itu tempat setan, dilarang berlama-lama. Oleh Nabi SAW dilarang ngobrol di dalamnya. Taib. Nah, wallahu taala alam bissawab. Demikian, ini ada beberapa kutaib, buku kecil hadiah. Pertanyaan pertama. Judulnya Etika Makan dan Minum menurut Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, bagus judulnya ini. Silakan dijawab, saya bisa menjawab. Soal pertama, apa doa masuk WC? Silakan. Ini ada mic-nya, Taswik. Doa masuk dan keluar. Silakan. Satu orang saja. Kalau banyak yang bisa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar. Gubronaka. Baik, bismillahnya cukup sampai bismillah ya. Tidak dilanjutkan sampai bismillahirrahmanirrahim. Baik, jazakallahu khair. Fadhal, masuk. Kemudian soal yang berikutnya, hadiahnya kutaib pedoman safar, doa safar, tuntunan jamak dan qasar serta adab-adab safar. Pertanyaan. Sebutkan apa itu istijmar? Nah, apa itu istijmar? Apa itu istijmar? Silakan. Istijmar adalah tempat keluarnya kotoran dengan membersihkan menggunakan batuan. Suaranya kurang jelas. Dekatkan sedikit mic-nya. Atau menggantikan fungsinya dengan menggunakan daun seperti daun yang sedikit kasar. Istijmar adalah tempat membersihkannya kotoran. Membersihkan kotoran dengan menggunakan batuan atau menggantikan fungsi batuan. Taib. Apa tadi ya? Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan tiga atau sebutkan dua hal yang dilarang ketika di dalam kamar mandi. Nah, silakan. Yang dilarang ketika kita masuk di kamar mandi, yaitu salah satunya dulu dilarang ngobrol. Dilarang apa? Ngobrol satu. Baik itu suami istri. Baik. Ya. Nah. Kemudian yang kedua tidak boleh membawa ayat-ayat suci. Baik, membawa ayat suci. Silakan dikasih hadiah. Barakallahu fiik. Kemudian soal yang berikutnya, hadiahnya tuntunan hafalan juz amma. Ya, ini bisa untuk hafalan ini. Ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan nama asli dari, ya ini tidak ada ya di kitabnya ya, di pelajaran kita ini. Sebutkan 4 nama sahabat Nabi SAW.
Silakan. 4 nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 nama sahabat. Siapa saja? Silakan. Naam Ustaz. 1 Silakan. Ali bin Abi Thalib, 2 Ali bin Abi Thalib, 2 Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, 3 Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, 4 Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu. Menantu Nabi yang mana itu? Ali bin Abi Thalib Ustaz. Ali bin Abi Thalib. Cukup itu aja? Menantu. Ali, Utsman, Umar, sama siapa tadi? Abu Bakar. Menantu Nabi yang mana tadi itu? Ali Ustaz. Ali saja. Istrinya Ali siapa? Istrinya Ali Fatimah. Fatimah. Kalau Utsman? Istrinya Utsman siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Baik, Utsman juga termasuk ya, dapat hadiah. Silakan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 4 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. 4 saja. Istri Nabi ada 11 atau 9. 4 saja. Wajib kita ketahui. Ada yang tahu? Tidak ada. Taib. Ada Ustadz apa? Bismillah, Khadijah, Khadijah, Aisyah, Aisyah, Hafsah, Hafsah, Zainab. Zainab. Baik, barakallahu fiikum. Baik, demikian ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita ini dan memberikan kepada kita ilmu yang barakah insyaallah, dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya dan istiqamah di atasnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.